datang di channel saya. Kali ini saya akan mengajari teman-teman yaitu yuk berinvestasi saham. Nah, kali ini di video ini saya akan mengajarkan teman-teman apa itu saham dan bagaimana sih cara memulai dari saham itu, membeli dan menjualnya, apa sih manfaat dari saham itu, apa sih kelebihan saham dan kekurangannya. Nah, di video ini saya akan membahasnya. Mungkin banyak sekali nanti video saya tentang saham. Nah, ini ada materinya teman-teman. Jika ingin teman-teman belajar dan simak video ini sampai habis. Oke, yuk kita mulai berinvestasi saham. Semua itu kita kenal dulu. Mengapa sih kita mau berinvestasi saham? Pertama, kita akan mendapatkan yang namanya itu capital gain. Nah, maksudnya mendapat capital gain itu apa? Nah, yaitu kita itu merupakan keuntungan yang kita dapatkan dari selisih harga teman-teman. Misalkan kita beli, contohnya saja teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari. Beli cabai, harganya pertama kita beli itu 2.000. Tahunnya 2 minggu kemudian naik misalkan 3.000. Nah, jadi dari selisih harga itu kita mendapatkan namanya itu capital gain. Nah, jadi kita mendapatkan keuntungan 1.000. Nah, seperti itu di saham teman-teman. Misalkan beli saham A, tahunnya naik besoknya. Nah, itu langsung kita jual. Nah, itu dia mendapatkan namanya itu capital gain. Yang kedua, yaitu kita akan terhindar dari pengaruh inflasi. Nah, maksudnya gimana inflasi nih? Ini saya contohkan teman-teman untuk inflasinya. Nah, ini dia dampak inflasi pada harga mie instan. Nah, dulu di tahun 2002 harga mie instan per bungkusnya itu 800 perak teman-teman. Wah, sangat murah kan? Lalu di tahun 2021 ini kalau nggak salah sih sekarang tuh harganya sudah 2.700 kalau di Indomaret. Nah, ini per bungkusnya. Itu teman-teman. Jadi dia mengalami kenaikan yang lumayan setiap tahunnya. Nah, itu dia teman-teman yang mempengaruhi inflasi, yaitu di mana kondisi harga-harga secara umum naik dan nilai uangnya menurun teman-teman. Nah, itu dia. Oke, saya kembali lagi ke materi. Nah, oke, lanjut. Mengapa sih kita berinvestasi saham tuh? Ya, kita akan mendapatkan dividen. Nah, mendapatkan dividen itu adalah merupakan laba bersih dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, jika teman-teman memegang saham, contohnya misalkan BCA, maka teman-teman akan mendapatkan dividen. Nah, biasanya itu dividen itu dibagikan 1 tahun sekali. Nah, itu dia. Terdapat 2 jenis dividen, yaitu dividen saham dibagikan dalam bentuk saham, ada dividen yang dibagikan dalam bentuk uang. Nah, contohnya ini, teman-teman. Oke, ini dia. Ini salah satu contohnya. Ini saya kemarin mendapatkan saham BCA dividennya. Nah, ini dia teman-teman, dapat dividen tunai BCA. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jika kita berinvestasi saham, artinya kita mendapatkan juga dividen dari perusahaan tersebut. Nah, ini lumayan untung kita. Nah, dari segi keuntungan yang kita dapatkan dari capital gain, harga naik terus, dan mendapatkan dividen. Nah, itu dia. Sangat bagus untuk berinvestasi saham. Oke, saya lanjut. Nah, kita harus mengenal dulu apa itu saham. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini ada sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini dia ini membutuhkan sebuah apa namanya itu modal. Untuk mendapatkan modal itu dia melakukan namanya itu IPO atau melakukan apa namanya itu untuk membagikan ke publik. Nah, dia itu membagikan sebuah saham ke lembarnya. Nah, dia tuh gunanya untuk apa aja? Untuk bayar utang biasanya, dapatkan modal, dapatkan laba. Nah, itu dia. Nah, ini lembar sahamnya teman-teman. Siapa yang ingin dijual? Yaitu investor teman-teman, atau trader yang mau melakukan penjualan. Nah, itu dia. Jadi, saham itu adalah selembar surat berharga. Nah, yang menunjukkan kebahagiaan pemilikan atau suatu aset perusahaan. Artinya, jika kita memiliki saham perusahaan tersebut, maka kita berhak atas bagian aset perusahaan dengan besar persentase jumlah saham yang kita miliki. Itu dia teman-teman. Oke, semoga mengerti teman-teman. Oke, saya next. Lanjut. Nah, ini dia teman-teman yang harus teman-teman tahu dulu. 10 prinsip yang namanya itu investasi saham. Ini adalah Warren Buffett. Nah, ini dia. Pertama, beli bisnis bukan beli saham. Maksudnya apa? Nah, kita membeli sebuah saham itu di dalam sebuah perusahaan, maka kita mendapatkan kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, itu dia teman-teman maksudnya. Oke, yang kedua, beli bisnis yang mudah dimengerti dan dipahami. Nah, artinya teman-teman tuh harus mengerti dulu
Bisnis itu apa? Contohnya saja ya teman-teman ya, seperti Telkom. Nah, jadi kita tahu Telkom tuh bergerak di bidang apa? Di bidang telekomunikasi seperti jaringan internet dan lain-lain. Misalkan dia telepon, dia ada juga apa namanya Telkomsel. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita mengerti kalau Telkom itu adalah sebuah apa namanya itu bergerak di telekomunikasi. Nah, itu dia. Yang ketiga, jangan tergiur dengan saham murah atau saham gorengan. Maksud gimana saham gorengan ini? Itu sahamnya tuh abal-abal atau yang bisa dimainkan bandar. Jadi harganya itu murah, misalkan 50 perak teman-teman. Jadi dia tuh dimainkan bandar, naik terus kan. Nah, jadi kita ikut masuk sana. Nah, ketika kita masuk sana, kemungkinan kita terjebak. Nah, kita beli di atas, nah harganya saham itu turun. Nah, itu dia teman-teman. Jangan tergiur sama saham murah atau saham gorengan. Bisa jadi saham yang murah itu mengalami kebangkrutan dari perusahaannya. Nah, jadi dana kita kesangkut di sana. Nah, itu dia. Yang keempat, beli saham untuk jangka panjang. Nah, contohnya saja salah satunya itu yang paling bagus tuh ya itu BCA. Nah, BCA itu sangat bagus untuk jangka panjang karena dari tahun ke tahun, saya contohkan yang ini ya untuk chartnya, dia naik terus. Nah, ini dia teman-teman untuk jangka panjang maksudnya. Oke. Yang kelima, sabar. Ketika saham itu mengalami penurunan, kita sabar saja, jangan jual rugi. Nah, pasti harga itu pasti naik lagi, hanya butuh waktu saja. Yang penting kita itu harus sabar. Nah, yang keenam yaitu never lose money. Nah, artinya kita jangan lupa bahwa tujuan investasi menghasilkan uang ya teman-teman. Nah, itu dia. Mungkin kita mendapat kekebahagiaan ketika dengan perusahaan tersebut. Nah, untuk makan terbagi bagi diri Anda sendiri. Itu dia teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kita tuh tujuannya tuh untuk investasi, untuk menghasilkan uang. Nah, itu dia tujuan utama kita. Oke. Yang ketujuh, jangan berdiam diri di dalam kapal yang bocor. Maksudnya apa tuh? Nah, jika kita berada di kapal yang bocor itu akan tenggelam. Nah, seperti ini teman-temannya. Jadi kita tuh jangan mau apa namanya tuh beli apa namanya kita di dalam saham itu kan. Contoh saja di saham gorengan tadi. Nah, kita biarkan terus dia tuh turun terus. Nah, kita nggak apa namanya tuh diam saja, kita diamkan saja. Nah, karena kita diamkan saja itu ya lama-lama aset kita turun terus. Nah, terkadang ada untungnya juga kita apa namanya itu menjual rugi daripada terus menerus mengalami banyak kerugian. Nah, itu dia teman-teman. Maksudnya jangan kita berdiam diri terus dalam kapal yang bocor. Itu. Terus yang ke-8, jangan diplikasi berlebihan. Nah, ini dia teman-teman. Kita jangan meletakkan dalam satu keranjang untuk dalam nama itu investasi. Jadi kita harus membagikan semua saham itu ke beberapa sektor. Misalkan sektor pertambangan, sektor perbankan, consumer, dan lain-lain. Nah, itu dia teman-teman. Kalau kita meletakkan satu, misalkan di saham pertambangan mengalami penurunan, ya aset kita turun semua. Nah, kalau kita bagi semuanya ke misalkan ke bank, ke customer, nah jadi kalau salah satunya turun, maka ada salah satunya naik dia. Nah, itu dia teman-teman. Artinya kita tuh bisa menutupin dia. Itu dia. Nah, lanjut yang ke-9 yaitu kinerja konsisten. Artinya karena harga sahamnya kemampuan perusahaan membagikan dividen yang sangat bergantung dan kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba yang konsisten. Nah, itu dia teman-teman. Artinya kita tuh mendapatkan kinerjanya konsisten. Artinya setiap tahun tuh mengalami kenaikan terus. Nah, itu teman-teman. Lanjut yaitu manajemennya. Kita lihat dulu manajemennya. Apakah bagus perusahaan itu? Nah, kalau bagus perusahaan itu mendata dalam keuangannya, maka perusahaan itu sangat bagus untuk diinvestasikan. Itu dia teman-teman, 10 prinsip investasi saham ala Warren Buffett. Oke, saya next ya. Nah, teman-teman harus tahu dulu kelebihan berinvestasi saham itu apa saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk berinvestasi saham nih, kita akan mendapatkan namanya itu return yang sangat tinggi. Maksudnya return yang sangat tinggi itu gimana? Nah, ya seperti kita tadi, misalkan contohnya, beli apa namanya itu, beli cabai. Pertama kita beli itu di 1000. Nah, kemudian ada apa namanya itu kita jual lagi cabai itu 5.000. Nah, itu dia teman-teman mengalami kenaikannya investasi yang tinggi. Nah, atau kita beli tanah, misalkan beli bangunan. Nah, kita beli bangunan tuh harganya dulu tuh 100 juta misalkan.
Soalnya 5 tahun kemudian naik 5 kali lipat. Nah, atau 100 kali lipat. Nah, 200 juta. Nah, itu dia teman-teman. Maksud kita mendapat return investasi yang tinggi. Nah, seperti saham juga. Dari tahun ke tahun pasti naik dia. Nah, itu. Nah, dua jenis return investasi saham memberikan dua jenis return yaitu, nah kita akan mendapatkan yaitu capital gain dan dividen. Tadi sudah saya jelaskan capital gain gimana dan dividen gimana. Itu dia teman-teman mendapatkan kelebihannya. Lanjut, dapat dilakukan dimanapun teman-teman kita berinvestasi saham. Mau teman-teman lagi kerja, teman-teman berpergian, yang penting terkoneksi dengan jaringan internet, itu aja. Nah, investasi dapat dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Artinya kita tuh bisa investasi jangka pendek. Jangka pendek tuh gimana? Misalkan kita beli pagi ini, nah, kita jual, misalkan di jam 9 kita belinya pada saat bursa buka, kita jual jam 10. Nah, itu jangka pendek teman-teman. Atau di jangka menengah, beli pagi, jual sore. Nah, itu dia teman-teman. Jangka panjang, anggap aja kita 1 bulan jualnya. Kita pendamkan dulu. Itu teman-teman investasi dalam waktunya jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, investasi saham tuh kapanpun bisa dijual sama waktu pedagang bursa buka. Nah, artinya pada saat bursa tuh di waktu jam buka teman-teman. Kalau di libur ya tutup jadi. Nah, terus data apa namanya tuh apakah aman ini berinvestasi saham? Pasti aman teman-teman. Karena sudah diawasi oleh BI, KSI, dan OJK. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini sangat aman ini teman-teman. Oke, dan next. Nah, ini dia teman-teman. Kita tuh harus tahu juga namanya itu kekurangan investasi saham. Tidak selamanya selalu untung investasi saham tuh. Pasti ada yang namanya tuh kerugian. Nah, salah satunya yaitu pertama, capital loss. Risikonya turun harga saham sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, itu dia teman-teman. Misalkan saham A mengalami kerugian 10%. Nah, jadi apa namanya itu portofolio kita mengalami penurunan, itu dia. Terus yang kedua yaitu yang agak apa namanya itu menyakitkan adalah perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Artinya dana kita tuh semuanya habis kemungkinan karena perusahaan itu bangkrut teman-teman. Itu dia. Lalu tidak ada pembagian dividen. Kalau tidak ada pembagian dividen ini menurut saya sih gak masalah. Yang penting masih bisa mendapatkan nama itu capital gain ketika saham itu mengalami kenaikan. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang apa itu saham tadi. Nah, materi-materinya ini banyak saya dapatkan dari Google, buku, dan lain-lain yang saya ringkas ke dalam edukasi ini. Oke, jika teman-teman belum mempunyai apa namanya aplikasi untuk membeli sahamnya, teman-teman bisa download di aplikasi Ajaib. Nah, jangan lupa teman-teman masukkan kode referral saya yaitu MA827 akan mendapatkan nama itu saham gratis. Nah, itu dia. Oke, sekian dulu video singkat saya. Ditunggu video saya selanjutnya tentang saham ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga mengerti tentang saham ini. Silakan teman-teman untuk download dulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.